Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan dan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan segala permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraiberaikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana umat-umatnya sedang ada di dalam pembuangan. Tetapi sekalipun mereka ada di dalam pembuangan, Tuhan berkata bahwa Dia punya rancangan damai sejahtera bagi mereka. Apapun kondisi yang mereka alami, Tuhan menegaskan kepada mereka bahwa Dia punya rancangan damai sejahtera bagi mereka. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang tidak baik, tetapi rancangan damai sejahtera. Padahal umatnya sedang ada dalam penindasan, sedang ada dalam kesulitan, sedang ada dalam beban berat. Tetapi Tuhan mau menyadarkan mereka bahwa Dia punya rancangan yang baik kepada mereka. Hari ini saudara, Allah punya rancangan yang baik bagi saudara. Apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara, betapa berat pun beban yang sedang saudara pikul, betapa sulit pun kehidupan yang sedang saudara jalani, betapa besar pun masalah saudara saat ini, firman-Nya menegaskan bahwa Dia punya rancangan yang baik atas saudara. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Dia persiapkan hari depan yang penuh harapan. Percayalah saudara bahwa Dia sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Apa yang harus kita lakukan untuk Allah menyatakan rancangan damai sejahteranya di dalam kehidupan kita saudara? Dikatakan di ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yang pertama, supaya rancangan damai sejahtera Allah dinyatakan dalam hidup kita, apapun dan bagaimanapun situasi hidup kita, yang pertama adalah kita harus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kita harus hidup dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Dengar saudara, kalau hari ini beban dan persoalan saudara berat dalam kehidupan saudara, kalau hari ini saudara sedang memikul masalah dan persoalan yang berat dalam hidup saudara, kalau saudara rindu rancangan Tuhan yang terbaik itu dinyatakan dalam hidup saudara, mengubah hidup saudara, mengubah masalah, persoalan, beban saudara, maka yang pertama, hiduplah dalam doa. Karena Dia akan menjawab saudara, Dia mendengarkan seruan kita, datang berdoa kepada Dia. Itu sebabnya saudara, melalui channel ini, saya selalu mengajak saudara untuk kita berdoa bersama.
Karena dengan kita terus berdoa, terus berseru kepada Tuhan, akan tiba waktunya Allah akan menyatakan jawabannya atas kehidupan saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan kehidupan saudara, akan tiba waktunya Allah menjawab saudara dan mengubah situasi dan kondisi kehidupan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Dia sanggup mengubah, Dia sanggup melakukan perkara yang besar, Dia sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Saya akan terus menopang saudara setiap hari di dalam doa melalui channel ini, saudara. Teruslah berdoa dan teruslah berdoa. Dan yang kedua yang harus kita lakukan, jika kita rindu rancangan damai sejahtera Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita, saudara, adalah di ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah hidup mencari Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang yang hidup dalam doa. Ada begitu banyak orang yang memohon doa. Seringkali begitu banyak orang yang nelepon saya meminta doa. Terkadang ketika saya berdoa bagi mereka, hati saya bertanya, apakah mereka hidup mencari Tuhan? Karena kalau dia hidup berdoa memohon kepada Tuhan, sedangkan dia tidak mencari Tuhan, itu omong kosong, saudara. Dia hanya mau mujizat, dia hanya mau berkat dari Tuhan, sedangkan dia tidak merindukan Tuhan, sumber berkat dan sumber mujizat itu. Mujizat dan berkat yang diterima itu tidak akan bertahan kekal jika tidak hidup mencari Tuhan. Itu sebabnya saat ini kalau saudara rindu rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, selain hidup dalam doa, dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara juga harus hidup mencari Tuhan. Jalani hidup saudara dengan hidup mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan rancangannya yang indah, yaitu rancangan damai sejahteranya di dalam kehidupan saudara. Hari ini tanya hidup kita masing-masing, saudara. Apakah kita sedang hidup mencari Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Cari Tuhan, cari Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, dikatakan juga, masih ayat yang ke-13 di sana dikatakan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Yang ketiga yang ditegaskan di sini adalah menanyakan Tuhan. Maksudnya adalah bahwa bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam hidup kita, saudara, kita seringkali mengharapkan sesuatu berdasarkan keinginan kita. Tetapi kita tidak mempedulikan apakah apa yang kita inginkan itu dikehendaki Tuhan atau tidak, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itu sebabnya di sini ditegaskan, apabila kamu menanyakan aku, bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan hari ini atas segala masalah, persoalan, pergumulan kehidupan saudara yang sedang saudara hadapi. Selain berdoa, mencari Tuhan, bertanyalah apa yang menjadi kehendak Tuhan atas penyelesaian masalah persoalan saudara. Apa yang menjadi kehendak Tuhan atas situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Karena kalau kita mencari kehendaknya, Dia berkata, aku akan memberi kamu menemukan aku, menemukan kehendaknya, menemukan Dia. Itu sebabnya, saudara, carilah kehendak Tuhan, supaya kita menemukan Tuhan, menemukan kehendaknya dalam hidup kita, dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Allah punya rancangan yang baik atas kehidupan kita. Dan bagaimana supaya rancangan yang baik itu dinyatakan dalam hidup kita, saudara? Hiduplah berdoa. Yang kedua, hiduplah mencari Tuhan. Dan yang ketiga, hiduplah mencari kehendak Tuhan, supaya kita jalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, supaya rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Mari naikkan doa saudara dengan penuh iman bahwa Tuhan akan menyatakan rancangannya dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara.
Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit.
Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus.
Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya. Dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan sehingga mereka bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis. Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati
pekerjaan mereka ya Tuhan. Berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.